Pembibitan kelapa sawit merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan dan produktivitas tanaman, khususnya pada fase pre-nursery yang menjadi dasar pembentukan bibit berkualitas sebelum dipindahkan ke main nursery. Pada fase ini, kecambah ditanam dalam polybag kecil berisi tanah topsoil yang subur, gembur, bersih dari gulma dan patogen, serta dilengkapi lubang drainase untuk mencegah genangan air. Penanaman dilakukan dengan posisi plumula menghadap ke atas dan radikula ke bawah. Kemudian, polybag disusun rapi di atas bedengan dengan ukuran 1 x 8 meter dan jarak antar bedengan sekitar 60 cm. Bibit diberi naungan 60-80% untuk melindungi dari sinar matahari dan hujan berlebih. Pemeliharaan meliputi penyiraman 2 kali sehari, pengendalian gulma secara manual, pemupukan NPK pada minggu keempat, serta pengawasan hama dan penyakit secara rutin. Bibit yang tumbuh tidak normal, termasuk bibit poliembrio, akan diseleksi dan diafkir agar diperoleh bibit yang sehat, seragam, dan siap mendukung produktivitas kebun secara berkelanjutan. Pada fase main nursery, bibit kelapa sawit dipindahkan dari pre-nursery ke polybag main nursery dengan ukuran 40 x 60 cm. Tujuannya adalah memberikan ruang tumbuh yang cukup bagi akar sehingga dapat berkembang kuat dan sehat. Sebelum tanah, media diisi campuran tanah topsoil yang gembur, subur, dan tidak mengandung sumber penyakit, terutama ganoderma, serta memiliki drainase yang baik. Tanah yang digunakan sebaiknya diayak terlebih dahulu dengan ukuran ayakan 2 cm. Polybag disusun rapi membentuk jarak polybag 90 cm x 90 cm x 90 cm segitiga sama sisi sudah termasuk untuk jaringan irigasi dan jalan kontrol agar memudahkan penyiraman dan pemeliharaan. Bibit-bibit dari pre-nursery yang dipindahkan ke main nursery adalah bibit-bibit yang sehat dan normal setelah melalui proses seleksi. Pemindahan bibit dilakukan sewaktu bibit berdaun 2-4 helai atau berumur kurang lebih 3 bulan. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari dengan kebutuhan air 2 liter per hari per polybag. Besarnya kebutuhan air per bibit atau polybag untuk penyiraman adalah kurang lebih 10 mm per hari. Maka perlu ada penyesuaian penyiraman agar kebutuhan air per bibit atau polybag setara 10 mm hujan terpenuhi. Selanjutnya, kegiatan penyiangan dalam polybag atau membersihkan gulma dan mencegah terbentuknya air yang menggenang di polybag. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peremajaan kelapa sawit atau yang seringkali kita sebut dengan replanting. Replanting sendiri merupakan upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan ini dilakukan dengan mengganti tanaman kelapa sawit yang sudah tua, tidak produktif, atau terserang penyakit dengan tanaman yang baru, dengan menggunakan bibit yang lebih unggul dan teknologi budidaya yang lebih baik. Nah, di sini saya melakukan sensus pada tanaman pohon kelapa sawit yang sudah tua, yang menjadi syarat utama untuk melakukan replanting. Yang pertama adalah yang saya amati tingkat produktivitas, apakah di bawah standar atau tidak. Replanting dilakukan jika produksi TBS sudah rendah dan tidak mampu menutup biaya operasional kebun. Biasanya berkisar antara 14-16 ton hektar per tahun. Yang kedua adalah umur tanamannya sendiri. Umur tanaman sudah tua atau tidak produktif. Tanaman kelapa sawit umumnya direplanting ketika berumur 25-30 tahun atau ketika produktivitas menurun drastis dan tidak ergonomis lagi. Yang ketiga adalah tinggi dari tanaman tersebut. Tinggi tanaman juga menjadi pertimbangan karena tanaman yang terlalu tinggi dapat menyulitkan pemanenan, meningkatkan risiko kecelakaan kerja, biasanya berkisar antara 12 meter. Yang keempat adalah populasi tanaman yang tidak optimal. Banyaknya tanaman mati, rebah, atau kosong sehingga kepadatan tanaman rendah dan tidak dapat dipulihkan dengan penyulaman. Ini juga dapat menurunkan tingkat produktivitas dari TBS tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah serangan hama dan penyakit berat. Nah, pada suatu areal yang terserang penyakit berat seperti ganoderma atau hama kronis sehingga tidak dapat dikendalikan secara efektif, perlu kita lakukan replanting.
Nah, itulah beberapa syarat utama dalam kegiatan replanting. Nah, dalam replanting ini, saya menggunakan aplikasi Avenza, di mana aplikasi tersebut adalah salah satu aplikasi untuk melakukan atau membuat titik pada areal yang sudah saya sensus. Alat pelindung diri. Penggunaan APD yang lengkap saat penyemprotan herbisida sangat penting untuk mencegah keracunan, menghindari iritasi kulit dan mata, serta menjaga kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun APD yang digunakan yaitu sepatu boot, berfungsi untuk melindungi kaki dari tumpahan herbisida, apron, berfungsi untuk perlindungan tambahan saat mencabut herbisida agar cairan tidak mengenai tubuh, sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan herbisida, masker, berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan dari uap dan partikel herbisida, kacamata, berfungsi untuk melindungi mata dari percikan herbisida yang dapat menyebabkan iritasi atau kerusakan mata, dan terakhir, helm safety, berfungsi mencegah herbisida mengenai rambut dan kulit kepala. Adapun langkah-langkah dari kalibrasi yaitu periksa alat semprot, pastikan tangki, selang, dan nozzle tidak bocor. Isi air bersih ke dalam tangki. Hitung kebutuhan larutan, ukur volume air yang digunakan, catat berapa liter air yang habis untuk luas tersebut. Tentukan lebar semprot, dan lakukan penyemprotan semprot dengan kecepatan jalan normal. Dan yang terakhir, sesuaikan nozzle atau tekanan agar volume semprot sesuai standar. Pencampuran herbisida ini adalah proses menggabungkan herbisida dengan air sesuai dosis yang dianjurkan sebelum diaplikasi. Tujuannya, pencampuran yang benar menjamin efektivitas herbisida, menghindari keracunan dan kecelakaan kerja. Sebelum melakukan pencampuran herbisida, gunakan APD lengkap, seperti masker, sarung tangan, kacamata, apron, dan sepatu boot. Selanjutnya, baca label herbisida terlebih dahulu, perhatikan dosis, cara aplikasi, dan peringatan bahaya. Isi ember dengan air. Ukur herbisida sesuai dengan dosis, gunakan gelas ukur khusus, dan tidak untuk makanan. Masukkan herbisida ke dalam ember. Lakukan perlahan agar tidak terciprat. Aduk larutan hingga herbisida tercampur rata. Lalu larutan yang sudah dicampur rata masukkan ke dalam tangki dan tambahkan air hingga volume penuh. Tutup tangki dengan rapat dan siap untuk kegiatan semprot CVT, circle pad, dan TPH merupakan bagian penting dari pemeliharaan kebun untuk menjaga kebersihan, kelancaran operasional, dan keselamatan kerja. Dan pelaksanaannya harus mengikuti SOP agar efektif dan aman. Seperti yang di video, yaitu kegiatan penyemprotan circle menggunakan sistem angka 8 untuk mendapatkan hasil yang efektif. Sanitasi adalah kegiatan menjaga kebersihan areal tanaman dari sampah, tukulan, gulma, dan pelepah kering. Tujuannya yaitu untuk mengurangi hama dan penyakit, mengoptimalisasikan nutrisi unsur hara agar tidak terbagi dengan gulma, sehingga dapat diserap sepenuhnya oleh tanaman kelapa sawit, memudahkan perawatan, dan meningkatkan pertumbuhan vegetatif daripada generatif melalui kegiatan seperti kastrasi, terutama pada tanaman muda. Sensus losses adalah kegiatan penting untuk mengukur kehilangan hasil tandan buah segar ataupun berondolan selama panen dan pengelolaan, seperti buah mentah, buah matang tak terambil, berondolan tak dikutip, akibat faktor tanaman, manusia ataupun lahan, yang dihitung melalui sensus produksi dan sensus bunga ataupun buah, untuk meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan produksi. Tujuan sensus losses yaitu mengidentifikasi lokasi penyebab utama kehilangan hasil, menghitung besaran kerugian, menyusun strategi pengendalian hama maupun penyakit, menyusun estimasi produksi dan rencana kerja perkebunan. Ganoderma boninense adalah jamur patogen utama penyebab penyakit busuk pangkal batang pada tanaman kelapa sawit, menjadi ancaman serius yang bisa menurunkan produktivitas secara drastis hingga menyebabkan kematian tanaman karena merusak jaringan pembuluh dan menghambat penyerapan air serta nutrisi.
Jamur ini menyerang akar dan pangkal batang, ditandai gejala awal seperti daun menguning, layu, pertumbuhan terhambat, hingga pelepah mengering dan tumbang. Selanjutnya yaitu analisis vegetasi gulma. Adalah metode untuk mengkaji komposisi, kerapatan, frekuensi, dan dominasi gulma di suatu area guna merancang strategi pengendalian yang efektif. Jika dominan gulma berdaun sempit, maka kita dapat menggunakan herbisida sistemik. Dan jika dominansi gulma berdaun lebar, maka kita dapat menggunakan herbisida kontak. Selanjutnya yaitu proses pembuatan TPH, tempat pengumpulan hasil. Untuk langkah-langkah, yang pertama yaitu penentuan lokasi, memilih lokasi yang mudah diakses oleh pemanen dan menjadi titik kumpul TBS yang efisien menuju pabrik. Yang kedua, perataan dan pembersihan. Meratakan tanah di area yang ditentukan dan bisa berbentuk persegi panjang dengan ukuran biasanya itu 4x3 dan 2x6. Selanjutnya, membersihkan areal tersebut dari gulma dan pelepah yang tidak berguna agar tidak menghalangi proses panen dan pengutipan brondolan. Selanjutnya yaitu panen. Panen adalah proses memanen tandan buah segar atau TBS dari pohon kelapa sawit yang telah matang, yang meliputi pemotongan tandan, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, dan pengumpulan TBS di TPH. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan rendemen minyak atau CPO dan inti sawit atau kernel yang berkualitas tinggi dengan efisiensi maksimal, serta memastikan siklus produksi berkelanjutan. Untuk proses panennya yaitu yang pertama, melihat tingkat kematangan buah, apakah sudah ada brondol, contohnya sudah membrondol 5. Kemudian ketika sudah membrondol 5, TBS dapat diturunkan. Kemudian ketika TBS sudah diturunkan, selanjutnya memindahkan pelepah ke gawangan mati dan memindahkan TBS di TPH. Selanjutnya yaitu memindahkan TBS ke TPH. Itu tahap penting dalam logistik panen sawit, dilakukan setelah dipanen dari pohon menggunakan alat, biasanya menggunakan angkong. Tetapi karena di sini tidak ada alat, yaitu menggunakan gancu untuk memindahkan ke TPH. Selanjutnya yaitu memindahkan pelepah ke gawangan mati. Sebelum dipindahkan ke gawangan mati, pelepah dipotong 2/3 bagian untuk memastikan sanitasi kebun yang baik, mempermudah panen, dan menjaga kesehatan produktivitas tanaman secara keseluruhan. Grading. Grading adalah kegiatan pemilihan dan pengelompokan hasil panen berdasarkan kualitas, tingkat kematangan, dan kondisi fisik sesuai standar perusahaan atau pabrik. Tujuan dari kegiatan grading menjamin mutu hasil panen, mengurangi buah tidak standar yang dikirim ke pabrik, meningkatkan rendemen dan harga jual, menjadi dasar evaluasi kinerja pemanen. Lokasi dalam kegiatan grading dilakukan di TPH atau tempat pengumpulan hasil. We'll be right back.